Haleluya, shalom teman-teman yang sering main dengan Junior Church. Aku yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan gak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang ada di rumah masih bisa ikut dalam ibadah online kita pada sore malam hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau fokuskan hati kita. Kita mau arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Kita mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, ini anak-anakmu yang sering Manley dan Junior Church Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami datang Tuhan, berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Betapa kami rindu Tuhan untuk ibadah bareng. Tapi kami yakin bahwa semua yang terjadi ini adalah bagian dari rencana-Mu buat hidup kami Tuhan. Dan kami percaya seperti pelangi sehabis hujan, bahwa ada maksud Tuhan yang indah di balik semua yang kita alami sekarang ini. Kini saatnya Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan, dan hati kami bisa tertuju hanya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ampuni dan sucikan hati kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendalian penuh atas hidup kita. Dialah Alfa dan Omega, mujizatnya nyata dalam hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Menyangkali kau Alfa
tiba saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar dengan atas nama GBI Mandarin Service. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya buat kami Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Namun kini saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat nama-Mu Tuhan. Terimalah ini sebagai rasa syukur kami. Biarlah pemberian ini dapat berkenan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk teman-teman yang ada di rumah, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Karena Dialah satu-satunya yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Dialah yang awal dan yang akhir dari segala-galanya dalam hidup kita. Kita sama-sama naikkan pujian syukur ini. Kau mencipta
Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup memelihara kami Tuhan, yang satu-satunya yang sanggup mengangkat beban kami Tuhan. Biarlah Engkau terus berencana atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Engkau juga memberkati Ko Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu itu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema atas hidup kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Berikan kami hati yang fokus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom youngster, senang ketemu teman-teman semua sekalipun secara online. Mari sebelum mendengar firman Tuhan hari ini kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala kita bersehati. Tuhan Yesus, kami berdoa sore malam hari ini dimanapun kami berada. Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan bicara buat kami, Roh Kudus sentuh hati kami, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar yang letih, lesu, biar yang mulai gak bersemangat lagi, sore malam hari ini Tuhan kasih semangat yang baru. Biar yang apinya mulai pudar nyalanya Tuhan kembali nyalakan. Because we believe, karena kami percaya, for such a time like this, untuk saat-saat seperti inilah kami dipanggil untuk berdiri kuat, bagi generasi kami, bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus, urapi kami, bicara buat kami sore malam hari ini. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua. Senang ketemu teman-teman sekalipun gak secara langsung, tapi saya percaya kita disatukan oleh Roh. Dan dimanapun teman-teman berada, buka hati, percayalah hari ini Tuhan punya pesan yang begitu spesial dan istimewa untuk setiap kita. Amin. Teman-teman, kita memang ada di satu situasi, satu kondisi yang gak mudah hari-hari ini. Satu situasi yang bisa dibilang sangat gak ideal, sangat sulit bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, bagi bangsa lain. Bagi setiap kita pun mungkin ini sulit, terasa membosankan, terasa melelahkan. Tapi pesan saya hari ini, mari kita harus tetap bersemangat. Karena percaya atau enggak, keadaan ini bukanlah sebuah kesalahan. Tuhan kita tetap pegang kontrol atas semuanya. Amin. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah, He never fail. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan yang kita sembah, He never without a plan. Dia gak pernah kehabisan rencana. Tuhan yang kita sembah, He never confused. He never losing focus. He never panic. Tuhan gak pernah panik. Tuhan gak pernah kebingungan. Kenapa? Karena Dia pegang kontrol atas setiap keadaan, situasi, kondisi, baik yang enak dan gak enak. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Dalam Ayub 28 ayat 24, saya bacakan buat teman-teman semua. Karena Ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Teman-teman, Alkitab jelas mencatat, mata Tuhan memandang segala sesuatu yang terjadi di kolong langit. Artinya kalau hari ini kita boleh mengalami keadaan yang mungkin gak enak seperti ini. Teman-teman, Tuhan tahu, bahkan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan kabar baik buat setiap kita, bahkan melalui keadaan yang gak enak seperti ini, Tuhan sanggup membuat terobosan demi terobosan demi terobosan. Alkitab catat dengan jelas, keadaan yang gak enak menimpa bangsa Israel, mereka diperbudak. Justru di momen perbudakan ini, Tuhan bangkitkan seorang Musa. Dalam status sebagai tawanan, Tuhan bangkitkan Ratu Esther. Sebagai buangan, Tuhan bangkitkan Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Teman-teman, dalam situasi yang gak enak, Tuhan hadir, Tuhan membangkitkan. Dan selalu berujung dengan kemenangan yang sangat epic victory. Teman-teman semua, ternyata kejadian gak enak seperti ini gak cuma dialami kita, gak cuma dialami oleh generasinya Musa, generasinya Esther, generasinya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Alkitab catat ada nubuatan dalam Yoel 2 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat.
Artinya ayat ini akan terjadi di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Ayat 2 katakan begini, suatu hari gelap, gulita, dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Teman-teman, hari yang gelap, gulita, berawan, berkabut, kelam pekat, mungkin kita sedang alami hari-hari ini. Hari yang gak menentu, kita gak bisa lihat depan, kita bingung, kita gak bisa lihat masa depan kita gimana, kayaknya gelap, serba membingungkan, dipaksa diam di rumah terus, dan lain sebagainya. Tapi ternyata Alkitab catat ketika kegelapan itu hadir, apa yang terjadi? Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, a large and mighty army will spread over the mountains like the dawn. Suatu pasukan yang kuat akan dibangkitkan justru di tengah situasi dan keadaan yang gak enak. Justru di tengah situasi dan keadaan yang gak ideal. Bahkan dikatakan begini, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, nothing like this has ever happened. Nothing like this will ever happen again. Guys, teman-teman semua, generasi muda, let me tell you something. For such a time as this, kita ada. For such a time as this, engkau dan saya dipanggil untuk bangkit, untuk lakukan sesuatu bagi generasi kita, bagi bangsa kita. Amin. Dan teman-teman, Tuhan kita gak pernah gagal. Dia gak pernah gagal. He never fail. Kenapa saya yakin kita akan menang melalui semua ini? Kenapa sampai hari ini saya masih yakin generasi Yeremia pasti dibangkitkan? Kenapa sampai hari ini saya masih yakin bahwa teman-teman semua dan saya, kita akan keluar sebagai pemenang melewati ini semua? Kenapa hari ini saya masih yakin bahwa penuaian terakhir dan terbesar ada di depan mata kita? Teman-teman, karena sekalipun keadaan yang gak ideal, Tuhan kasih kita banyak janji. God gave us a lot of promises. Kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan berjanji. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. He promised us. He never leave us. He never forsake us. Matius 28 ayat 20. Dikatakan begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, ini janji Tuhan. Aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan janjikan, aku menyertai kamu senantiasa. Dalam momen enak, dalam momen gak enak, Tuhan janji akan menyertai kita. Teman-teman, ketika Tuhan menyertai teman-teman dan saya, siapa yang jadi lawan kita? Apa yang harus kita takutin? Jawabannya, gak ada. Kita pasti menang. Katakan amin. Yang kedua, teman-teman, Tuhan janji, He will strengthen us. Tuhan akan menguatkan kita. Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Teman-teman, ini sangat dahsyat. Mungkin kita mulai lelah dan capek hari-hari ini. Tapi Alkitab katakan begini, ini janji Tuhan. Justru ketika kita lelah, tidak berdaya lagi, Tuhan kita memberi kekuatan. Tuhan kita memberi kita semangat yang baru. Amin. Ini janji Tuhan. Kita lihat lagi janji Tuhan yang ketiga. He will anoint us. Tuhan akan mengurapi kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, apa yang terjadi? Kita akan terima kuasa untuk jadi saksi Tuhan, untuk bangkit. Gak mungkin jadi saksi Tuhan, tapi kita gak bangkit. Artinya ketika Roh Kudus mengurapi teman-teman dan saya, for such a time as this, engkau dan saya, kita akan bangkit. Kita akan selesaikan amanat agung. Amin. Dan janji Tuhan yang begitu banyak buat setiap kita, pasti digenapi. Tahu dari mana? Firman Tuhan dalam Yosua 21 ayat 45 katakan begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Ini dahsyat teman-teman semua. Ini dahsyat. Ini sangat dahsyat. Bukankah dia berjanji, dia gak akan pernah tinggalin kamu dan saya. Bukankah dia berjanji, dia akan kasih kita kekuatan. Dia akan urapi kita dan bangkitkan kita. Dan jelas Alkitab bilang, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Teman-teman semua, ketika saya sadar, the promises of God begitu banyak, begitu kuat, saya langsung memutuskan, saya mau percaya lagi. Saya mau berdiri kuat, apapun situasi, kondisi yang ada di depan kita, kita pasti menang melewati ini. Because ini bukan kesalahan. Justru for such a time as this, engkau dan saya ada. Bukankah badai yang begitu besar ada bukan untuk menenggelamkan setiap kita. Badai itu datang untuk membawa kita terbang semakin tinggi. Amin. Nah, teman-teman semua, ketika semua janji Tuhan tadi pasti tergenapi. Pasti tergenapi. Buat teman-teman dan saya, pertanyaannya hari ini simple. Maukah kita lakukan bagian kita? Karena tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Tapi kita sering bandel, kita sering lengah. Teman-teman, hari ini saya mau ajak, mari kita lakukan bagian kita. Karena kita akan bangkit, kita pasti bangkit ketika kita lakukan bagian kita. For such a time as this, let's take our position. Untuk masa-masa sulit ini, mari ambil, mari klaim posisi kita yang seharusnya. Teman-teman, bagian kita yang pertama, kita harus tetap sadar. Stay awake. Tetap sadar. Teman-teman, jangan tertidur. Jangan tertidur di masa-masa ini. Waktu saya bilang tertidur, artinya begini. Kita mulai lupa. Kita mulai lupa kita siapa. Kita mulai lupa kita punya tugas yang besar. Kita mulai lupa bahwa kitalah generasi yang kuat. Kita mulai lupa bahwa kitalah para pahlawan Tuhan. Kita mulai lupa bahwa kitalah generasi Yeremia yang dinubuatkan itu. Kita mulai lupa bahwa kita punya tugas yang begitu besar. Teman-teman, ketika kita kehilangan kesadaran, ketika kita mulai lupa tugas kita, ketika kita mulai lupa di musim apa kita hidup, teman-teman, ini sangat berbahaya. Gak heran, hari-hari ini anak-anak muda banyak yang kehilangan semangat. Kehilangan passion, bahkan karena diam di rumah terus nih. Mulai adiktif dengan pornografi dan lain sebagainya. Teman-teman, come on. Stay awake. Stay awake. Engkau harus tetap terbangun, terjaga. Tuhan sebentar lagi mau datang. Tuhan tanya sama kita hari ini, bisakah engkau berjaga-jaga? Yang bisa berjaga-jaga, mari lambaikan tangannya. Teman-teman, saya terlalu yakin dan percaya ketika kita tetap sadar siapa kita, tugas besar kita, dan di musim apa kita hidup. Teman-teman, ini musim penentu. This is the most crucial time, the most critical time dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena di musim ini, tuaian terakhir dan terbesar sedang dipertaruhkan. Come on. For such a time as this, engkau dan saya ada untuk waktu-waktu ini. Kenapa kita ada? Bukan untuk kalah. Kita ada untuk mengalami kebangkitan. Amin. Bagian kita yang kedua, selain stay awake, tetap tersadar. Yang kedua, teman-teman, kita harus percaya. Percaya terhadap apa? Percaya terhadap semua janji Tuhan. Percaya terhadap semua nubuatan yang ada di Alkitab. Percaya bahwa di hari-hari terakhir, Alkitab catat begini, Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat. Alkitab nggak bilang, Roh Kudus akan dicurahkan kalau keadaan baik. No! Alkitab katakan, di hari-hari terakhir, pada hari-hari terakhir, Rohku akan kucurahkan ke atas semua umat manusia. Artinya teman-teman, dalam keadaan enak dan gak enak, mungkin justru dalam keadaan gak ideal seperti ini, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat buat setiap kita. Come on.
Kita harus tetap percaya. Ini masanya pencurahan Roh Kudus dengan dahsyat. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, bukankah sudah dibilang? Memang semua yang bisa digoncang pasti tetap digoncang. Ketika Roh Kudus dicurahkan, 5 generasi akan dibangkitkan. Dan generasi muda dari 5 ini, satu-satunya generasi yang akan maju, take a lead, adalah generasi muda, engkau dan saya. Come on, masihkah engkau percaya bahwa penuaian terbesar dan terakhir pasti terjadi? Masihkah engkau percaya revival? Masihkah engkau percaya ini Pentakosta ketiga? Masihkah engkau percaya ini musimnya kita menuai? Atau jangan-jangan karena keadaan mulai gak enak, kita mulai kendor, kita mulai gak percaya lagi. Come on, wake up, dan mulai percaya lagi. Bangun dari tidurmu, mulai sadar siapa dirimu, apa tugasmu. Mulai sadar di musim kritikal inilah kita ada. Dan mulai percaya. Amin. Dan yang ketiga teman-teman, bagian kita mulai lakukan sesuatu. Do something. Sama-sama katakan do something. Teman-teman, saya percaya segala sesuatu yang didiamkan, segala sesuatu yang bersifat statis, ini akan menurun. Semua yang didiamkan pasti bersifat menurun. Pasti menurun. Come on. Ini momennya engkau dan saya, kita harus take a stand, mulai bergerak lagi. Kenapa? Supaya kita nggak turun, tapi kita terus naik. Dalam setiap musim kita akan terus naik dan bukan turun. Mana bisa? Siapa bilang? Teman-teman, Alkitab janjikan kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Nggak dibilang kalau keadaannya enak. Teman-teman, hari ini simpel banget. For such a time as this, engkau dan saya ada. Take our stand. Come on, pegang janji-janji Tuhan. Dia pasti gak tinggalin kita. Dia pasti kuatin kita. Dia pasti kasih kita pengurapan yang bisa bikin kita kuat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tetap sadar. Stay awake. Jangan tertidur di masa-masa ini. Katakan amin. Yang kedua, tetap percaya janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, come on, bergerak, do something. Still, our generation, it's our responsibility. Ini gak berubah. Teman-teman, come on. Tetap ada orang-orang di luar sana. Tetap ada sahabat-sahabat kita yang butuh Tuhan. Tetap ada orang-orang yang hari ini lagi kita dengar khotbah. Maaf kata, mereka lagi nonton film porno. Lagi kita dengar khotbah, mungkin mereka lagi desperate mau bunuh diri. Maaf kata, lagi kita dengar khotbah seperti ini, bersyukur kita bisa ibadah. Mereka lagi kehilangan pengharapan, lihat orang tuanya berantem. Mereka lagi nggak tahu masa depannya gimana. Mereka mungkin lagi pakai narkoba dan lain sebagainya. Come on, kalau engkau dan saya yang didestinikan untuk bangkit dan lakukan sesuatu malah tertidur, gimana dengan mereka? Guys, take a stand. Karena justru untuk masa-masa inilah engkau dan saya ada. Amin. Oke, saya mengerti bahwa mungkin kita bisa bilang, ya semua orang juga lagi gak semangat hari-hari ini. Teman-teman, ternyata ini dahsyat. Alkitab catat. Yesaya 40 ayat 30 dan 31 saya bacakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh, tersandung. Tapi ayat 31 bilang begini. Saya rasakan ini 30 lagi terjadi hari-hari ini. Yang muda-muda jadi lesu, teruna tuh anak muda jatuh, tersandung. Tapi ayat 31 katakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan shall receive a new power. Akan menerima kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teman-teman, Alkitab jelas catat. Ketika anak-anak muda yang lain di luar sana tersandung, jatuh, lesu, kehilangan semangat. Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Untuk tetap berharap sama Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya Alkitab catat. Maka Tuhan
akan memberi kekuatan baru. Maka Tuhan akan membuat kita jadi Raja Wali yang naik terbang, gak pernah turun. Maka Tuhan akan membuat kita berlari tanpa menjadi lelah. Amin. Come on. Sepanjang dari tadi khotbah, saya merasakan ada jamahan Tuhan turun, bahkan buat saya. Saya percaya sepanjang teman-teman semua dengar khotbah ini, Roh Kudus sedang membakar lagi hatimu. Roh Kudus sedang lakukan segala sesuatu yang luar biasa malam hari ini bagi hidupmu, bagi hatimu. Roh Kudus sedang nyalakan lagi api di dalam hatimu. Seperti Yesus datengin murid-murid satu persatu setelah dia bangkit untuk dia pulihkan mereka. Teman-teman, malam hari ini Tuhan lagi datengin kau satu persatu dimanapun kau berada untuk pulihkan hatimu. Kenapa Yesus pulihkan murid-muridnya? Supaya mereka siap terima Roh Kudus. I believe malam hari ini ketika Tuhan datang menjamah hati teman-teman semua satu persatu, Tuhan lagi siapkan kita untuk menerima Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Mari teman-teman, dimanapun kau berada malam hari ini, buka hatimu, persiapkan dirimu, sebab malam hari ini akan jadi malam yang mengubah kehidupanmu, mengubah kehidupan saya. Malam hari ini, satu kali lagi Roh Kudus akan menyentuh hati kita, membakar kita lagi, membawa kita kembali berkobar-kobar. Amin. Teman-teman, saya akan tutup dengan sebuah ayat. Tadi di kitab Yoel 2 dikatakan akan bangkit satu large mighty army. Lebih spesifik, kitab Yoel 2 juga mencatat seperti apa pasukan ini. Saya bacakan. Waktu saya bacakan ayat ini teman-teman, saya lagi baca karakteristik yang saya dan teman-teman semua punya. Sebab kitab ini bicara tentang kita semua. Amin. Yoel 2 ayat 7, 8, 9. Dengar baik-baik. Seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desak. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Teman-teman, saya coba tafsirkan berdasarkan apa yang saya dapat, yang merema dalam hati saya. Ayat ini artinya begini, engkau dan saya, kita adalah generasi yang akan bangkit, jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Wow, Alkitab jelas catat, kita akan berjalan terus dan tidak membelok dari jalan-jalan kita. Kita akan menyimpang ke kanan, kita nggak akan menyimpang ke kiri, kita akan berjalan lurus. Artinya engkau dan saya, kita nggak akan kompromi lagi dengan dosa. Dan dikatakan di sini dengan jelas, wow, teman-teman, kita tidak akan membiarkan barisan kita terputus. Artinya apapun situasi dan kondisi kita akan terus bergandengan tangan bersama-sama. Dan dengan jelas dikatakan, kita akan menyerbu ke dalam kota, memanjat ke atas tembok, masuk ke jendela demi jendela. Saya terlalu yakin dan percaya, artinya engkau dan saya, kita akan bisa menerobos, memenangkan rumah demi rumah, sekolah demi sekolah, kampus demi kampus, kantor demi kantor, kota demi kota, bangsa demi bangsa. Tergenaplah nubuatan yang dikatakan dari timur ke barat, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Come on, wake up, because for such time as this, engkau dan saya ada. For such time as this, kita dipanggil justru di momen paling gelap, ketika awan kabut pekat menghalangi, a large and mighty army shall arise. Justru di momen seperti inilah Tuhan kita akan hadir membawa epic victory buat kita. Amin. Come on. Mari malam hari ini ambil keputusan untuk bangkit kembali. Berapa lama lagi engkau akan menyarungkan pedangmu? Berapa lama lagi engkau akan kabur dari medan pertempuran? Berapa lama lagi engkau akan terus tertunduk kalah?
karena dosa demi dosa. Berapa lama lagi engkau akan biarkan semangatmu pudar, cintamu sama Tuhan yang biasa menyala-nyala, engkau biarkan redup begitu aja. Malam hari ini ambil keputusan untuk kembali menyala-nyala. Malam hari ini buka hatimu. Saya rasakan Tuhan lagi menghampiri setiap kita satu persatu malam hari ini. Mari teman-teman, buka hatimu dimanapun kau berada. Jangan lagi keraskan hatimu. Open your heart, buka hatimu. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan, isi hati setiap kami. Engkau lihat hati kami yang hancur ya Tuhan. Kami mau bilang kami nggak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Kami nggak bisa hidup tertunduk kalah lemas seperti ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan desain kami for such a time as this. Untuk berdiri kuat bagi generasi kami. Dalam nama Yesus aku berkatakan, setiap semangat yang pudar, Tuhan kembali buat berkobar-kobar. Setiap lutut yang lemah, Tuhan kembali kuatkan. Setiap tangan yang udah tergulai, Tuhan kembali beri kekuatan baru. Supaya kami mampu bangkit, mengangkat lagi senjata kami, kembali ke medan pertempuran yang seharusnya. Kami terlalu yakin dan percaya ya Tuhan. Sekalipun secara fisik kami terbatas, sekalipun secara fisik kami mengalami kutip banyak perhentian, tapi kami terlalu yakin di alam roh sedang terjadi banyak percepatan ya Tuhan. Dan kami mau bilang, kami gak mau ketinggalan. Kami gak mau ketinggalan ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. Mari teman-teman buka kedua tanganmu, buka kedua tanganmu. Mulai berbahasa roh yuk, ambil waktu kurang lebih 30 detik. Mari jangan berhenti, terus berbahasa roh. Tuhan jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Ini hati kami, ini air mata kami ya Tuhan. Kami mau bilang kami perlu Engkau ya Tuhan. Bangkitkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kami dalam nama Yesus. Hari ini kami sadar siapa kami ya Tuhan. Hari ini kembali mata kami dicelikan. Hari ini kembali kami tahu, kami hidup, kami ada di the most critical time. Hari ini kami belajar untuk percaya lagi Tuhan, bahwa rancangan Tuhan gak pernah gagal. Dan mulai hari ini kami mau putuskan untuk bangkit. Do something ya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan gak gagal. Kami percaya mata Tuhan melihat. Kami percaya Tuhan pegang kontrol. Kami angkat tangan kami buat yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami buat teman-teman kami yang terikat dosa. Dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus. Semua ikatan pornografi, onani, masturbasi, dosa-dosa seksual, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bangkit mengambil posisi kami jadi pembebas ya Tuhan. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Bangkitkan kami Tuhan untuk selesaikan amanat agung. Berapapun harganya, apapun harganya, kami mau selesaikan amanat agung ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami malam hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Aku mau lihat sahabat-sahabatku di Batam kembali on fire, kembali berapi-api ya Tuhan. Bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang mampu membantu Bandung untuk bangkit kembali. Engkau Allah yang mampu membantu Bandung untuk bisa come back stronger, higher, faster. I believe, aku percaya Engkau Tuhan Allah yang sama mampu membangkitkan sahabat-sahabatku di Batam dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya tugas yang besar. Dan apapun harganya, kami akan selesaikan amanat agung itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan memenuhi setiap kami malam hari ini. Pulihkan Batam ya Tuhan. Pulihkan Batam. Kami angkat tangan kami juga bagi Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Tetap Indonesia bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, terakhir saya nonton video Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, katakan selesaikan amanat agung berapapun harganya. Selesaikan amanat agung berapapun harganya. Keep it in your mind. Goreskan dalam loh hatimu. For such a time as this. Engkau dan saya ada.
kita pasti menang. Karena Tuhan yang gak pernah kalah bersama dengan kita. Amin. Next, saya bisa ketemu langsung dengan teman-teman. Saya terlalu yakin dan percaya, saya akan dengar banyak kabar yang dahsyat, banyak berita sukacita, banyak cerita tentang kebangkitan anak-anak muda di Batam, banyak cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat melalui teman-teman semua. Amin. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi. God bless you.